Halo teman-teman sekalian, ketemu lagi di channel Legally Blind bersama saya Mas Boy. Sudah cukup lama ya sejak kita membahas AC Milan. Sebagaimana kita telah ketahui, AC Milan sudah memasuki musim baru. Banyak transfer rumor, banyak transfer masuk, transfer keluar yang telah dilakukan oleh tim AC Milan. Dan memang musim transfer tahun ini sangat-sangat sensasional ya teman-teman, karena banyak pemain-pemain besar yang berpindah klub. Tidak hanya dimulai dengan kepergian Donnarumma bebas transfer ya dari AC Milan ke PSG. Kiper terbaik di Piala Eropa 2020 ini pindah, dan itu seolah menjadi berita yang sangat heboh ya pada saat itu. Tapi tidak juga ketika transfer sensasional, yaitu pindahnya Leo Messi dari Barcelona ke PSG dengan status bebas transfer juga. Itu menjadi perpindahan transfer yang sangat sensasional ya. Dan termasuk dengan pindahnya Romelu Lukaku ya dari Inter ke Chelsea, kali ini dengan pembelian 115 juta ya. Itu juga sensasional. Dan seolah tidak mau berhenti menjelang penutupan bursa transfer terjadi, ada dua lagi nih yang transfer yang sensasional, yaitu ya kita tahu ya, Cristiano Ronaldo yang tiba-tiba pindah dari Juventus ke Manchester United, dan yang terakhir yang paling anyar adalah kembalinya Antoine Griezmann ke Atletico Madrid dari Barcelona. Jadi itu musim panas ini sangat luar biasa ya transfernya. Dan hampir saja juga ya Kylian Mbappe berpindah klub dari PSG ke Real Madrid. Tapi itu tidak terjadi ya karena keburu tutup ya masa transfernya. Nah, bagaimana dengan AC Milan? AC Milan telah menjalani 2 pertandingan di Liga Italia Serie A. Pertama melawan Sampdoria, Milan menang 1-0 dengan gol dari Brahim Diaz. Pada pertandingan itu memang permainannya seimbang ya, cukup seimbang antara Sampdoria melawan AC Milan. Tapi Milan dengan pertahanan yang baik ya, Fikayo Tomori dan Simon Kjaer, dan juga penyelamatan gemilang ya dari Mike Maignan ya, membuat kita tetap clean sheet dan mempertahankan kemenangan 1-0. Dan minggu ini ya, Milan melakukan pertandingan kedua melawan Cagliari ya. Cagliari ini musim lalu ini merepotkan Milan ya, karena waktu bermain di San Siro, Milan yang tadinya sedang merencanakan kemenangan ya, itu tiba-tiba tertahan oleh Cagliari 0-0, sehingga sempat membuat kita deg-degan ya, apakah Milan bisa mampu melewati Serie A dengan finish di 4 besar. Tapi akhirnya kita berhasil. Dan kali ini Milan melawan Cagliari berhasil menang 4-1 teman-teman sekalian. Semua gol diciptakan di babak pertama. Kita tahu yang mencetak gol adalah Sandro Tonali, yang ternyata gol tendangan bebasnya itu sangat mirip dengan gol debutnya Andrea Pirlo di tahun 2002 melawan Parma ya. Sangat mirip katanya ya. Jadi memang mudah-mudahan ini menjadi indikasi yang sangat baik buat Milan dan Sandro Tonali ke depannya. Lalu gol yang kedua adalah tendangan Rafael Leao yang membentur Diaz ya. Dan dua gol berikutnya adalah dari striker nomor 9 yang baru dari Milan ya, yaitu Oliver Giroud atau Oliviero dipanggilnya. Jadi kita sangat-sangat berharap ini Milan bisa menemukan ujung tombak baru yang mumpuni ya, karena kita sudah tidak bisa berharap banyak lagi kepada Zlatan Ibrahimovic. Oke, yang ingin saya bahas sebelum kita masuk ke transfer pemain, kita juga tahu bahwa Milan berhasil memasuki fase grup Liga Champions dan mendapatkan grup yang paling berat di antara
8 grup lainnya, yaitu grup grup D ya kalau nggak salah ya, di mana Milan bertemu dengan Liverpool ya. Ini Milan bertemu dengan Liverpool tuh nggak pernah di fase grup ya sebelumnya di Liga Champions. Selalu bertemu di final dan kita tahu hasilnya ya 2005 dan 2007. Lalu bertemu juga dengan Atletico Madrid yang justru ini lucu juga. Ini terakhir kali ini ada lawan terakhir kita ya. AC Milan ya di babak 16 besar ya kalau nggak salah tahun 2013-2014. Ketika itu kita kalah ya dari Atletico. Itu lawan terakhir kita. Ini sangat lucu. Dan juga ada FC Porto ya, juara atau kampionnya champion Liga Champions dari Portugal ya. Jadi ini tidak ada yang mudah gitu lawannya AC Milan di grup tersebut ya. Dan setelah melawan Cagliari akan ada jeda internasional. Nah ini sekarang nih ya jeda internasional, dan kemudian langsung Milan akan bertemu atau melawan atau melakukan match yang sangat sulit, 3 match, big match ya, melawan Lazio, melawan Liverpool di Liga Champions, dan melawan Juventus. Nah, bagaimana? Apa yang akan terjadi? Saya berharap Milan bisa mengalahkan Lazio, karena walaupun Lazio juga memiliki start yang bagus di Liga Italia Serie A dengan mengoleksi 6 poin, 2 kemenangan dari 2 pertandingan. Namun kita berharap Milan bisa mengalahkan Lazio. Kita juga punya dendam terhadap Lazio ya, karena musim lalu di pertandingan kedua ya kita dikalahkan 3-0 oleh Lazio. Sekarang kita harus bisa menang dan mempertahankan momentum ini ya gitu. Kalau menurut saya kita jangan mengeluarkan setengah kekuatan ya melawan Lazio hanya untuk mempersiapkan diri melawan Liverpool ya. Karena memang ya di Liga Champions kita ini sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk mencari pengalaman sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya. Tapi kita harus at least kembali main di Liga Champions musim depan atau memburu Scudetto ya. Jadi target kita tahun ini di Serie A. Oke? Dan di pertandingan melawan Lazio saya memperkirakan Milan akan menang. Saya nggak mau terlalu biasa gitu ya dalam prediksi. 3-0 ya untuk Milan. Karena Milan akan bermain kalau nggak salah di San Siro ya, jadi di tuan rumah gitu. Nah, tentang timnya atau tentang line up-nya, saya berharap ya, karena saya baru mendengar ya bahwa Krunic cedera, jadi kemungkinan di double pivot kita akan dimainkan Tonali dan Benacer gitu ya. Saya tidak tahu apakah Kessie akan bermain, tapi mungkin dia akan ada di bangku cadangan. Atau mungkin juga Bakayoko ya, yang telah datang dari Chelsea, bisa juga dia bermain. Nah kalau dari sisi back ya, tentu kan kipernya Maignan. Lalu dari 4 back itu tentu masih akan sama, Calabria, Kayer, Tomori dan Theo Hernandez ya. Mudah-mudahan Theo Hernandez tidak cedera ketika dia dipanggil oleh Prancis. Lalu di lini depan di 3 attacking midfielder dan sayap, itu saya sangat mengharapkan kehadiran atau bisa bermain ya dari kiri itu Leao, Brahim Diaz, dan ini pemain baru kita Junior Mesias ya, jadi Junior Messi ya. Nah di depan kita mudah-mudahan berharap Giroud kembali tokcer gitu ya. Saya sih sebetulnya berharap Giroud yang main ya, yang start, meskipun misalnya Ibrahimovic sudah fit gitu ya, karena ini momentum ya, Giroud lagi punya momentum bagus gitu. Jadi kita harus bisa memaksimalkan. Nah, 3-0 untuk Milan dan mudah-mudahan itu bisa terjadi. Lalu kita wrap up ya, transfer musim ini yang dilakukan oleh AC Milan. Milan ini membeli satu tim nih, 11 pemain yang akan masuk tim utama AC Milan. 11 pemain. Jadi walaupun ada pemain-pemain yang musim lalu sudah berpartisipasi di klub. Ya, pertama kali Milan membeli Mike Maignan untuk menggantikan Gigio Donnarumma ya. Ya kita mesti bangga ya, karena Milan ini tidak goyah ya dengan kebesaran nama Donnarumma, dan memilih untuk mencari pengganti yang lebih ekonomis tapi tidak kalah bagus. Kenapa saya bilang tidak kalah bagus? Memang Donnarumma menjadi pemain terbaik
Piala Eropa ya, dan otomatis bisa dianggap sebagai salah satu kiper terbaik Eropa. Tapi Mike Maignan itu sebetulnya juga tidak kalah bagus, hanya saja dia memang tidak beruntung, tidak mendapatkan kesempatan untuk bermain di timnas bermain di starting 11-nya Prancis ketika di Euro 2020 karena masih ada Hugo Lloris ya. Nah, apa yang membuat Maignan ini sebetulnya tidak kalah dari Donnarumma, bahkan lebih hebat. Ya kita tahu bahwa Milan musim lalu di di UL ya, Liga Eropa itu menghadapi Lille. Ya, Lille ini di Prancis dan waktu itu Mike Maignan masih menjadi penjaga gawang Lille. Dan apa terjadi dari 2 kali pertemuan home and away ya, Donnarumma kebobolan 3 gol sementara Maignan hanya kebobolan 1 gol atau mungkin 0-0 ya, jadi tidak kebobolan sama sekali. Artinya dari 2 kali dari 2 kali head to head antara Donnarumma dan Maignan itu jelas Maignan lebih unggul ya. Jadi kita perlu berbangga hati. Apalagi kita mengetahui bahwa dari 3 pertandingan awal Paris Saint-Germain di Liga Prancis, Donnarumma menjadi bench warmer atau penghangat bangku cadangan. Mungkin itu yang diinginkan dia ya. Mendapatkan gaji besar 12 juta tanpa perlu bermain gitu ya. Mungkin dia capek juga kali ya. Jadi mungkin itu yang dia cari. Gitu. Jadi Mike Maignan, pembelian bagus dari AC Milan ya. Dia memiliki skill set yang lebih lengkap, bahkan memiliki kemampuan long pass yang baik ya, beberapa kali tunjukkan lawan Sampdoria dan Cagliari, sehingga bisa membuat Pioli merasa jadi ada strategi baru yang bisa dia terapkan dengan kemampuan Maignan meluncurkan bola jauh, bola panjang untuk dikejar oleh para striker Milan. Oke? Maignan good. Lalu ada pembelian lagi Fikayo Tomori yang ditebus dari Chelsea setelah 6 bulan peminjamannya dengan 28 juta euro. Lalu ada juga Sandro Tonali. Nah, ini yang keren sekali ya teman-teman. Sandro Tonali demi pindah ke AC Milan dia rela mengurangi gajinya ya, dan akhirnya dia benar-benar berhasil ditebus oleh AC Milan dengan nilai 7 juta euro gitu ya. Jauh mendapatkan diskon yang sangat besar daripada kesepakatan awal ya. Itu Sandro Tonali dari sudah 3. Lalu ada lagi transfer Brahim Diaz ya. Brahim Diaz ini pinjaman ya, dry loan atau obligation atau option to buy ya sepertinya. 2 tahun ya. Jadi ini lumayan lama, 2 tahun peminjaman Brahim Diaz. Jadi seolah-olah dia tidak kita miliki gitu. Brahim Diaz menjadi pengganti Hakan Çalhanoğlu yang pindah ke Sarang Ular ya, dengan mengambil nomor 10 gitu, Brahim Diaz. Lalu kita punya lagi transfer Alessandro Florenzi ya, bek kanan Italia ya. Dia juga berhasil kita tebus dengan peminjaman juga ya, 1 tahun dengan option to buy, dan dia akan menjadi pelapisnya Calabria dan bahkan juga bisa Alexis Saelemaker. Itu pembelian kita Alessandro Florenzi. Lalu ada juga Olivier Giroud tentu saja ya, yang akan menjadi alternate striker dengan Ibrahimovic. Kita berharap dia bisa mencetak 2 digit gol musim ini. Lalu ada juga sebentar, saya pikir-pikir dulu ya, saya agak lupa nih. Jadi tiba-tiba jadi lupa nih. Sebelah kiri ya. Sebelah kiri ada untuk pelapisnya Theo Hernandez, ada Fode Ballo-Touré ya, pemain Senegal yang sepertinya juga memiliki skill set yang hampir sama dengan Theo Hernandez ya, dribbling dan kecepatan berlari ya di sayap gitu. Jadi Fode Ballo-Touré walaupun dia belum pernah main ya di musim ini di 2 pertandingan Milan ya, cuman bermain di pre-season aja. Lalu kita juga mendapatkan sebentar, saya agak lupa nih. Kita juga mendapatkan Timo Bakayoko ya. Bakayoko kita dapatkan dari Chelsea dengan peminjaman, dan sepertinya seingat saya 2 tahun juga gitu loh. Jadi ini cukup keren ya, 2 tahun peminjaman Bakayoko, dan dia sangat bisa untuk menggantikan peran Kessie ya, karena dia physical tank gitu ya. Dan
Lalu kemudian kita juga berhasil membeli siapa namanya yang sangat yang terbaru ya, Yacine Adli ya, pemain tengah ya, dari Bordeaux ya kalau nggak salah. Dan kita beli permanen nih Yacine Adli, dan kita langsung pinjamkan lagi ke Bordeaux untuk setahun ke depan. Jadi Yacine Adli baru bisa balik ke Milan dan bermain untuk Milan tahun depan nih. Jadi ini kayak tabungan gitu ya, tabungan pemain. Lalu yang kemudian adalah yang terakhir itu Junior Messias ya, pemain Crotone, pemain Brazil yang umur 30 tahun, yang ya kita udah tahu ya sensasional ya. Dia 5 tahun lalu masih bermain di Liga Amatir, lalu di Liga Italia Serie D, dan sebelumnya bahkan dia pindah ke Italia itu bukan untuk bermain bola, untuk bekerja ya, mencari penghidupan yang lebih baik dari Brazil ya. Dia menjadi pengantar mesin ya, kurir gitu, dan juga pengumpul batu katanya ya, untuk di rumah-rumah atau bangunan-bangunan yang sudah dihancurkan. Jadi ini kisah dongeng ya buat Junior Messias ya, apalagi dia kalau berhasil bermain di Liga Champions gitu ya, kita berharap dia bisa mengulang performa apiknya ketika membantu atau membela Crotone dengan mencetak 9 gol dan 4 assist. Ya hebat itulah untuk pemain sayap di liga di klub yang semenjana itu bisa mencetak 9 gol dan 4 assist. Kita berharap bisa menjadi alternatifnya Saelemaeker di kanan ataupun Brahim Diaz di tengah gitu ya. Nah, itu satu lagi ya, Pietro Pellegrini ya. Pietro Pellegrini juga berhasil kita pinjam dari Monaco. Nih striker sensasional pada waktu 5 tahun lalu itu. Dia bisa mencetak gol di Liga Italia Serie A di umur 16 tahun gitu ya. Jadi sangat sensasional. Tapi karena cedera, dia tidak banyak bermain dan tampil dan perform di AS Monaco. Nah, kita berhasil meminjam 1 tahun. Sepertinya Maldini ingin melihat dulu nih, apakah Pietro Pellegrini mampu tampil dan bisa tidak lagi terbeban dengan cedera ya. Kalau bisa tampil bagus dan sudah fit, maka tahun depan akan bisa kita beli dengan permanen gitu ya. Pietro Pellegrini umurnya masih 20 tahun sekarang, dan dia bisa sangat menjadi aset AC Milan ya di masa yang akan datang. Jadi teman-teman sekalian, dari sekian banyak gosip rumor transfer, kita dikaitkan dengan Isco, kita dikaitkan dengan James Rodriguez, ada juga Willian ya, ada juga Josip Ilicic ya, banyak sekali yang kita dikaitkan, termasuk Andrea Belotti, banyak sekali, dan semuanya itu sekarang sudah lewat. Sekarang adalah kita telah membeli 11 pemain, dan ada juga pemain Primavera yang dibeli oleh AC Milan, yang paling noticeable itu adalah Chaka Traore ya, pemain Parma ya. Katanya itu dia berusia 16 tahun ya, katanya sangat-sangat skillful dan bisa menjadi pemain tim utama ya dalam beberapa waktu ke depan gitu, diproyeksikan ya, seperti Kerkes ya di bek kiri. Nah, itulah prediksi saya dan penilaian saya tentang transfer AC Milan musim ini. 11 pemain dibeli untuk menjadi pelapis ya, dan pelapis-pelapis itu juga tidak buruk sepertinya, cukup baik, terutama dalam beberapa pemain yang misalnya Olivier Giroud ya, Brahim Diaz, Sandro Tonali, dan itu mereka tidak sekedar pelapis, bahkan menjadi pemain utama. Kita berharap Milan musim ini bisa meraih Scudetto. Kita perlu untuk menetapkan target Scudetto, karena musim lalu kita sudah juara peringkat 2 ya di Liga Italia Serie A. Dan mudah-mudahan ketika melawan Lazio kita bisa menang, dan pemain-pemain Milan yang menjalani international duty itu tidak pulang dengan keadaan cedera gitu, malah pulang dalam keadaan on fire gitu ya teman-teman sekalian. Jadi begitu prediksi saya, penilaian saya tentang tim Milan. Tunggu prediksi saya dan review saya tentang pertandingan-pertandingan Milan berikutnya di channel ini. Terima kasih teman-teman sekalian. Bye-bye.